Di timur Malang, berdiri sebuah bangunan suci yang telah melewati lebih dari 7 abad perjalanan waktu. Inilah Candi Kidal, tempat pendarmaan Raja Anusapati, Raja kedua Kerajaan Tumapel. Menurut catatan kuno, dalam Kitab Pararaton dan Negara Kartagama, candi ini dibangun pada kisaran tahun 1227 hingga 1248 sebagai wujud penghormatan terakhir bagi sang raja. Pembangunannya dilakukan bersama-sama, namun perancang utamanya adalah Maesawang Atalang. Beliau adalah adik tiri Raja Anusapati. Sejak masa berdirinya, candi ini dirawat oleh para juru pelihara yang bertugas menjaga kesakralan dan kebersihan dari hari ke hari. Hingga kini, warisan itu masih terus dilestarikan oleh para penjaga yang menjaga kawasan ini dengan penuh dedikasi. Kidal memiliki dua fungsi utama pada masanya, yaitu sebagai tempat ibadah dan tempat penyimpanan abu jenazah raja setelah proses pendarmaan. Karena kesakralannya, pengunjung hanya diperkenankan melihat kawasan candi dari luar, sementara bilik utama tidak boleh dimasuki. Dikarenakan sebagai bentuk penghormatan terhadap fungsi religius candi. Arsitektur Candi Kidal menggambarkan struktur kosmologi Hindu-Buddha yang terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah kaki candi atau Kamadhatu, melambangkan dunia manusia yang penuh nafsu dan keinginan. Kemudian ada tubuh candi atau Rupadatu, yang merupakan dunia perwujudan. Yang terakhir adalah puncak candi atau Arupadatu, yang melambangkan dunia spiritual tertinggi yang tak berwujud. Di depan candi terdapat ornamen makara, yang dalam tradisi Hindu disebut makara dan makari, mewakili unsur laki-laki dan perempuan, atau sepasang penjaga kesucian gerbang. Sementara itu, di atas gerbang masuk berdiri wajah besar Kirtimuka atau Kala, simbol kekuatan waktu yang menelan segala sesuatu. Pada setiap sudut candi terdapat arca singo setambak atau singomurti, menempel membentuk pola diagonal. Arca ini unik karena memiliki perpaduan wajah anjing, kera, dan singa yang melambangkan penjaga alam. Motif medalion membentuk lingkaran-lingkaran menghiasi bagian-bagian dinding candi. Relief ini menggambarkan bumi, tumbuhan, air, dan makhluk surgawi sebagai bukti bahwa para leluhur Nusantara telah memahami bentuk bumi jauh sebelum ilmu modern berkembang. Di dinding Candi Kidal juga terukir kisah agung dari Garuda Adiparwa, yang menjadi inspirasi lahirnya lambang kebanggaan Nusantara, yaitu Sang Garuda. Relief pertama menggambarkan Garuda yang memanggul 3 raja naga, yaitu Sang Hyang Basuki atau elemen tanah, Antaboga atau elemen air, dan Sang Hyang Tatsaka yang melambangkan makhluk hidup. Sebuah penggambaran tentang keseimbangan elemen tanah, air, dan seluruh makhluk hidup di alam semesta. Pada bagian belakang candi, relief kedua menggambarkan Garuda yang membawa Guci Kamandalung, wadah suci air amerta sebagai syarat untuk membebaskan dirinya dan ibunya. Relief ketiga menggambarkan Garuda yang mengangkat ibunya, simbol luhur bahwa seorang anak harus menjunjung tinggi derajat ibu di atas segalanya. Di area candi juga terdapat beberapa batu berwarna kuning keemasan, yang mengandung unsur fosfor dan dipercaya sebagai hadiah dari negeri yang jauh. Hal ini menambah lapisan misteri dalam sejarah Candi Kidal. Pada beberapa dinding candi dihiasi kotak-kotak kecil yang disebut relung. Dahulu berfungsi sebagai tempat untuk menaruh arca. Yang membuat Candi Kidal istimewa adalah kelengkapan dan keaslian arca serta motif-motifnya yang masih terjaga hingga kini. Kini, Candi Kidal berdiri sebagai warisan budaya yang menantang usia, menghadirkan kembali ingatan tentang raja, arsitek, penjaga, dan kisah-kisah agung yang membentuk peradaban Jawa. Setiap reliefnya bukan hanya ukiran batu, tetapi cerita tentang pengabdian, spiritualitas, dan kearifan leluhur yang terus hidup dari generasi ke generasi.